Bogor. Agung, Yusuf, Rosyud, Novan, dan Fajar mencoba mengaplikasikan Ikropoli di kampung-kampung. Kampung Uruk dipilih untuk uji coba karena aktivitas keagamaannya masih minim. Di papan Ikropoli terdapat kotak yang berisi gambar dan tulisan dengan warna cerah seputar agama Islam. Saat pion melangkah ke kotak tertentu, anak-anak harus melafalkan doa sesuai dengan apa yang tertera dalam kotak. Taklim Nurul Ikhlas di Cimanggu, Bogor ini ramai dipenuhi anak-anak. Yang menarik perhatian mereka adalah sebuah permainan. Sekilas kemudian hafalan doa sehari-hari, kemudian surat-surat pendek, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, semuanya kami cakupkan pendidikannya itu di dalam satu kotak namanya Ikropoli. Bukan hanya bacaan asma Allah saja, ada juga cerita tentang nabi yang dikemas menarik. Permainan ini mudah dipahami, juga dilengkapi dengan buku panduan. Anak-anak juga semakin tertantang karena sama seperti permainan monopoli, dalam Ikropoli ada skor yang dikumpulkan. Itu harusnya kan di kotak itu lempar, nanti berapa? Misalnya 5, nanti taruh berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Terusnya ada gambarnya dan juga ada kataannya. Selama ini kamu miliki. Baik, Ustaz. Di sela permainan juga disampaikan dongeng dengan media boneka tangan yang berisi ajaran tentang perbuatan baik menurut agama Islam. Para orang tua sangat mendukung permainan yang syarat dengan ilmu agama ini. Diharapkan dengan permainan ini bisa meningkatkan semangat anak untuk belajar agama Islam. Inspirasi anak-anak untuk bersemangat ya, semangat belajar dan banyak mengetahui. Yang tadinya tidak tahu, pemahamannya insya Allah jadi tahu. Permainan Ikropoli ini menjadi media dakwah yang dikemas dengan menarik. Tujuannya agar anak menjadi insan yang berakhlak dan bisa membedakan hal yang baik dan juga buruk. Permainan Ikropoli ini berbeda dengan permainan lainnya, di mana di sini permainan yang berbasis Islam, basis Islami. Jadi kami ingin menargetkan bahwa permainan ini bisa digunakan untuk anak-anak, khususnya anak-anak usia dini. Kenapa demikian? Karena sebelumnya latar belakang kami membuat permainan Ikropoli ini, kami sangat prihatin dengan kondisi di zaman sekarang. Di berita khususnya, itu anak-anak sudah banyak yang melakukan kriminalitas. Sosialisasi Ikropoli telah dilakukan di beberapa kampung. Hasilnya, anak-anak yang semula masih asing dengan praktik sholat, kini mulai memahami seputar sholat. Institut Pertanian Bogor juga telah menetapkan Ikropoli sebagai salah satu program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat tahun 2016. Diharapkan lewat Ikropoli ini semakin banyak hal positif yang tersebar lewat media permainan yang menarik. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Sedikit gambaran mengenai permainan Ikropoli dan sudah kami datangkan 3 di antara 5 yang menciptakan permainan Ikropoli untuk kita gali lebih jauh lagi seperti apa permainan Ikropoli ini. Saya kenalkan dulu ada Agung Suharyana, ada Muhammad Yusuf, kemudian ada Rasi Tamadika. Dika, Yusuf, dan Agung. Selamat datang di Good News Today. Selamat datang. Yang duanya lagi kemana? Yang duanya lagi ada kegiatan di sekitar kampus. Oke, jadi tidak ikut ya, diwakili kalian bertiga. Saya mau tanya dulu, kalian kuliahnya apa sih? Kenapa bikin permainan yang ada hubungannya dengan anak-anak? Sebenarnya bermacam-macam Mbak ya. Kita berasal dari berbagai fakultas yang berbeda. Kebetulan saya dari Fakultas Ekonomi, Agung juga Fakultas Ekonomi, dan Muhammad saya mau dari Fakultas Kehutanan. Loh, terus kenapa bisa muncul ide mau bikin sebuah permainan yang ada hubungannya dengan anak-anak ini? Menarik sebetulnya, karena memang kami berlima itu senang dengan dunia anak. Ya. Dari situ kami melihat, dan kebetulan kami juga punya adik binaan, kaum duafa. Sungguh ironis, di mana di situ mereka seharusnya sudah bisa membaca Iqra, sudah bisa tahu rukun iman, tapi ternyata belum bisa. Dari situ kami berinisiatif membuat suatu permainan, tapi bagaimana permainan itu sekaligus bisa belajar juga dari mereka, khususnya tentang permainan agama Islam. Oke, jadi intinya sebenarnya ingin mengajarkan agama kepada anak-anak melalui sebuah permainan. Susah tidak kemudian untuk memikirkan apa ya kira-kira mainan yang bisa menarik anak-anak, karena sekarang anak-anak tuh semua hampir ini ya, pegang gadget game online tuh paling banyak. Bagaimana kesulitannya ketika memikirkan game seperti ini?
Ayo, siapa yang mau menjawab? Sebenarnya sih dalam menciptakan game ini sebenarnya kami tidak merasa kesulitan. Soalnya banyak sekali ide-ide dari game yang bisa kami terapkan. Misalnya dari game tradisional ataupun yang sudah diciptakan saat ini. Nah, kemarin itu walaupun ini seperti mirip Monopoli, tapi dalam sistemnya, teknis permainannya itu berbeda dari Monopoli. Hanya bentuknya saja rada mirip dengan Monopoli ya. Mungkin dijelasin dulu, ini sudah heboh sekali nih supaya dibawa semua Ikropoli ini. Bisa dijelaskan apa sih desain dan aturan mainnya seperti apa? Baik. Siapa mau menjelaskan? Saya dulu. Oke, Dika. Yusuf. Baik, di sini itu ini namanya game Ikropoli, ini namanya papan Ikropoli, di mana yang sudah kami perbesar sebenarnya ukurannya itu 16 kali 32 cm yang seperti di situ. Ini bentuk aslinya. Ya, ini bentuk aslinya. Jadi lebih praktis ya? Iya, lebih praktis. Ya, packagingnya itu mudah. Di sini itu ada sebanyak 23 petak, di mana setiap petaknya itu ada tantangan kayak gitu, seperti membaca takbir atau hafalan dan lain sebagainya. Sebentar, ini ada berapa peserta yang dilibatkan dalam permainan ini? Untuk peserta maksimal 5 orang dengan 1 pembimbing kayak gitu, sebagai tentor kayak gitu. Oh, jadi harus ada pembimbing? Ya, harus ada pembimbing. Itulah keunikan dari permainan Ikropoli ini. Bisa coba dicontohkan seperti apa sih permainan ini? Isinya dulu, kontennya dulu, saya mau lihat dulu. Oh iya, satu persatu atau gimana? Kira-kira aja, yang mana aja? Kontennya misalnya pergaulan Islam. Misalnya nih dadunya menunjukkan angka dadu 3. Coba. Mana ya? Teneng ya. Jadi peserta harus melangkahkan 3. 1, 2, 3. Di peta pergaulan Islam nanti di putaran pertama tentor harus memberikan materi tentang pergaulan Islam. Gitu. Coba si Dika yang jadi mentornya deh hari ini, jadi pembimbingnya hari ini misalnya. Kami di sini menyediakan aksesoris. Jadi tidak hanya untuk papan permainan, tapi juga di sini ini ada boneka tangan, di mana ini sebagai media dakwah kami juga. Karena memang buat anak itu agak asing kalau misalnya kita bercerita tanpa melakukan gerakan ataupun ada aksesoris lainnya. Ada perangkatnya gitu ya? Ada perangkatnya juga di sini kami menyediakan. Coba. Coba Dika jadi ininya. Tentarnya. Yang bercerita. Jadi melibatkan 5 peserta dan harus ada pembimbing yang menjelaskan gitu ya. Jadi memang sebelum permainan ini memang ada 3 metode yang kami terapkan seperti itu. Yang pertama adalah menyimak, kemudian memahami dan melaksanakan. Jadi pada putaran pertama ini anak-anak itu kami persilakan untuk menyimak para pembimbingnya seperti itu. Coba anggap aja kita anak-anak yang lagi main Ikropoli. Jadi misalkan di pergaulan Islam, perkenalkan dulu, yang ini namanya Miko dan yang ini namanya Ani. Kebalik. Kebalik ya. Ini Ani, ini Miko. Ya seperti itu. Jadi misalkan si Ani adalah ibunya Miko, seperti itu. Pada suatu hari si Miko akan berangkat sekolah. Kemudian Ani sebagai ibunya pun mempersiapkan segala sesuatunya yang akan digunakan Miko untuk sekolah. Nah, kemudian si Miko datang. Ibu, Miko mau berangkat sekolah dulu. Tuh. Ya, hati-hati ya Miko, yang pintar ya. Kemudian Miko bersalaman dengan ibunya. Setelah bersalaman, Miko pun berangkat sekolah. Jadi yang bisa kita ambil di sini adalah pergaulan Islamnya adalah bagaimana Miko menyalami ibunya seperti itu. Jadi diceritakan melalui lebih ke boneka tangan ini. Ngomong-ngomong, anaknya nyimak nggak waktu diceritain? Tentu menyimak. Nyimak ya? Iya, tentu. Soalnya biasanya lebih seru dari aslinya, ya kan? Ini mungkin karena lagi di TV jadi agak grogi ya. Soalnya setelah buat cerita, nanti tuh anaknya dikasih pertanyaan. Tadi itu ditanya apa. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Setelah jeda yang satu ini tetap di Good News Today. Didukung oleh lezatnya mie sedap White Curry dari Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama Good News Today. Kita masih berbincang dengan 3 mahasiswa yang menciptakan game yang unik sekali.
yang memiliki unsur agama, edukasi agama di sini. Tadi kita bilang metode, ada 3 metode ya, menyimak, kemudian memahami dan satu, misalnya nama-nama nabi. Oke, nama-nama nabi ya. Kebanyakan anak itu pasti tidak tahu nama-nama nabi itu siapa. Apalagi kita doktrin, coba sebutkan, kalau tidak maka dia tidak dapat poin. Nah, itu bukan prinsip. Di mana pada saat kami bercerita dan kemudian anak-anaknya mendengarkan, sebetulnya tadi yang dikisahkan oleh kakak-kakaknya itu, cerita yang kakaknya itu seperti apa. Nah, dari situ otomatis secara tidak langsung yang tadinya anaknya menyimak, kemudian memahami, oh ternyata ini semisal contohnya cerita kisah Nabi Ismail. Di mana pada saat itu kakak-kakaknya bercerita tentang Nabi Ismail, dan pada akhirnya pada saat kami tanyakan, coba siapa yang tadi kisahnya peristiwa penyembelihan seperti itu misalnya, pasti secara tidak langsung anak, oh iya Nabi Ismail, dan itu yang akan teringat oleh anak-anak. Oh, oke. Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, sekitar 31,2 km dari IPB. Jadi baru di situ saja pertama kali yang kemarin dicobakan di Cimanggu. Iya. Seperti apa sih respon anak-anak? Antusias nggak atau bosen atau wow gitu? Selama kami turun kemarin, alhamdulillah mereka itu antusias sekali. Dimana mereka itu kayak terhibur. Selain mereka belajar, tapi mereka itu juga seneng mana difasilitasi melalui permainan Ikropoli ini. Pada akhirnya, pada saat kami tanyakan, coba siapa yang tadi kisahnya peristiwa penyembelihan seperti itu misalnya, pasti secara tidak langsung anak, oh iya Nabi Ismail, dan itu yang akan teringat oleh anak. Tapi ada apa yang kalian buat, kemudian bisa coba diterapkan ke anak-anak ya? Kemudian untuk mempermudah para pembimbing atau tentor, jadi jangan merasa kesulitan, jangan takut untuk mengajari permainan. Ini coba kami sediakan fasilitas buku Ikropoli yang petunjuk bernama Diambil Bersama Ikropoli. Itu ada 3 komponen ya. Pertama ada panduan tata cara permainan Ikropoli, kemudian ada materi keagamaan yang sudah kami sesuaikan Diambil Bersama Ikropoli. Itu ada 3 komponen ya. Pertama ada panduan tata cara permainan Ikropoli, kemudian ada materi keagamaan yang sudah kami sesuaikan dengan pelajaran agama di tingkat SD. Terus sama ada lembar evaluasi bagi peserta, bagi anak-anaknya. Jadi lengkap gitu ya untuk panduan buat pembimbing juga ya. Target teman-teman apa sih membuat Ikropoli ini? Target kami, target kami sebetulnya sangat simpel. Kami ingin bagaimana karakter anak, khususnya karakter dalam nilai-nilai agama Islam itu bisa diterapkan pada anak-anak mulai sejak dini. Karena bagaimanapun juga anak usia dini itu sangat responsif terhadap hal-hal dari luar lingkungan khususnya. Jadi jangan sampai pada saat usia emas itu justru anak-anak dihadapkan dalam lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuat Ikropoli ini bisa lebih umum lagi dan lebih banyak lagi anak-anak yang bisa ikut menikmati permainan ini? Yusuf. Pertama, untuk saat ini kami sudah merencanakan atau sudah dalam proses perjalanan pengajuan hak paten. Dan alhamdulillah mungkin kalau nanti sudah mendapatkan hak paten, insya Allah akan kami komersilkan sehingga semua lapisan anak-anak bisa mempergunakan permainan ini. Tidak hanya di masyarakat tapi di sekolah juga insya Allah bisa. Ini sangat positif ya, karena tidak hanya melibatkan anak-anak tapi juga orang tua dan guru juga ikut dilibatkan menjadi pembimbing ya. Jadi orang tua daripada di rumah nonton sinetron atau belanja online ya mungkin bisa coba memandu atau membimbing anak-anak melalui permainan seperti ini. Terima kasih Agung, Yusuf dan juga Dika sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita lihat ini semakin umum ya di pasaran di Indonesia. Terima kasih dan tetap di Good News Today. Kami masih akan kembali dengan informasi lain. Thank you. Didukung oleh